Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are fine, always healthy and keep safe. Semoga kalian selalu baik-baik saja, selalu sehat dan aman ya. Today we are going to learn about expression. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ungkapan. There will be two expressions. Akan ada dua ungkapan. The first expression is expression of attention. Jadi ungkapan yang pertama adalah ungkapan perhatian. And then the second expression is expression of understanding. Ungkapan yang kedua, ungkapan tentang pemahaman. Apa itu expression of attention dan expression of understanding? Nanti kita cek di video berikut ini. Nah, sebelum mulai, sebaiknya kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kita akan mempelajari tentang expression of attention and expression of understanding. Dua ini ya. Nah, karena expression itu bentuknya berupa dialog, maka kita perlu membagi tiap expression itu akan ada dua orang yang berperan. Pertama dia itu ngomong, kemudian yang kedua merespon. Nah, asking for attention itu apa? Artinya meminta perhatian. Adalah suatu ungkapan yang digunakan ketika kita ingin meminta perhatian dari orang lain. Jadi perhatian ya. Perhatian yang di sini itu bukan perhatian kamu sudah makan belum, kamu sudah mandi belum, bukan yang seperti itu. Oke, yang berikutnya checking understanding, mengecek pemahaman. Apa itu checking understanding? Yaitu adalah suatu ungkapan yang digunakan ketika kita ingin mengecek apakah lawan bicara kita memperhatikan atau memahami apa yang kita sampaikan atau tidak. Jadi itu. Kemudian, tujuan pembelajaran kita nanti, peserta didik mampu mengidentifikasi ungkapan, meminta perhatian dan meresponnya. Yang kedua, mengecek pemahaman dan meresponnya juga. Nah, kita masuk ke apa itu attention. Have you ever been asked to pay attention? Pernahkah kalian diminta untuk memperhatikan? Pernah nggak? Nah, coba kita lihat gambar ilustrasi yang ada di depan kalian ini ya. Ada seorang guru. Beliau sedang berada di dalam kelas mengajar beberapa orang siswa. Kemudian guru itu ngomong, "Attention please, we are going to have a quiz." Mohon perhatian, kita akan ada ulangan harian. Nah, itu berarti attention please, Bu Guru meminta kalian untuk memperhatikan. Jadi perhatian yang dimaksud adalah perhatian yang seperti ini. Kemudian ada siswa yang menjawab, "Seriously?" Itu serius, Bu. Kemudian ada satu orang lagi jawab, "Yes, ma'am." Nah, ini. Kemudian ada lagi yang kebetulan dia nggak belajar. Jawabnya gimana? "Oh, no." Oh, tidak. Jadi seperti itu. Nah, asking for attention atau meminta perhatian itu biasanya ungkapan yang digunakan apa saja. Kita lihat di sini ada tulisan formal. Formal ya, berarti ungkapan ini digunakan adalah ungkapan formal. Nah, kemudian kita cek di sini ada tulisan eng. Eng ini maksudnya adalah English, bahasa Inggris. Ungkapan-ungkapan ini yang disebutkan adalah dengan menggunakan ungkapan bahasa Inggris. Kemudian yang di sini int adalah bahasa Indonesia atau terjemahannya. Ada 1, 2, 3, 4 ungkapan. There are 4 expressions. Ya, excuse me, I wonder if I could trouble you. Artinya,
mohon maaf mengganggu sebentar. Nah, itu. Kemudian ada may I have your attention please, bolehkah minta perhatiannya. Ada pay attention please, mohon diperhatikan. Kemudian yang terakhir ada sorry to bother you, maaf mengganggu. Ini ungkapan-ungkapan formal. Nah, ungkapan yang informal sekarang. Di sini ada eng, ada int, sama seperti tadi. Yang di kuning ini adalah ungkapan dalam bahasa Inggris, sedangkan yang hitam ini ungkapan dalam bahasa Indonesia atau terjemahannya. Ungkapan yang digunakan yaitu attention, artinya perhatian. Kemudian listen to me, dengarkan saya. Atau look at me, perhatikan saya. Nah, ini yang sering sekali kalian dengar, ya. Ketika ada seorang guru ingin kalian memperhatikan, kemudian guru tersebut bilang halo. Nah, itu biasanya kalian langsung jawab hai. Itu berarti kalian yang semula tidak memperhatikan jadi memperhatikan. Jadi itu. Kemudian application-nya atau penggunaannya. Nah, di sini kita perhatikan ungkapan yang diucapkan oleh Pak gurunya Nobita ini, ya. May I have your attention please? Nah, itu ungkapan formal, ya. Ungkapan formal itu yang bagaimana? Ungkapan formal itu biasanya bahasanya sopan, bahasanya halus, ya. May I have your attention please? Itu kan sopan. Boleh minta perhatiannya sebentar. Nah, itu sopan, ya. Kemudian biasanya untuk digunakan secara formal di tempat-tempat formal antara siswa dengan guru, bawahan dengan atasan, anak kepada orang tua atau orang yang lebih tua. Itu biasanya cara bicaranya itu lebih halus. Jadi itu formal. Kemudian untuk penggunaan yang informal sekarang. Penggunaan yang informal itu biasanya bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari, ya. Bahasa sehari-hari itu cenderung tidak terlalu halus. Kemudian digunakan antar teman. Digunakan orang yang seumuran. Itu contoh dari penggunaan yang informal. Contohnya, ya, ketika kita ngobrol dengan teman kita, terutama teman akrab, itu jarang sekali kita ngomong halus. Misalnya ada teman kita namanya John, kemudian kita minta tolong, kita biasanya nggak manggil John. Nah, misalnya John itu orangnya gendut, manggilnya gimana? Dut, sini Dut. Nah, itu Dut, bukan John. Bahasanya tidak terlalu halus, itu, ya. Kemudian how to respond. Sekarang cara jawabnya. Ketika ada orang meminta kita untuk memperhatikan, nah, respon kita atau kita harus jawabnya gimana? Ya. Attention please. Kalau ada orang ngomong seperti itu, jawabnya kita harus gimana? Nah, ini. Ada ungkapan formal. Ini bisa digunakan formal maupun tidak formal, tapi biasanya digunakan untuk formal. Ada alright sir, alright ma'am. Jadi itu, ya. Kemudian how interesting. How interesting, tell me more about it. What's next? Nah, ini biasanya untuk 3 terakhir di bawah ini itu menunjukkan kalau kita memperhatikan. Menarik sekali, bagus sekali, ceritakan lebih banyak lagi, atau selanjutnya bagaimana. Nah, ini digunakan ketika ada seseorang sedang ngomong atau bercerita, kemudian lawan ngomong kita itu bilang, wah bagus sekali ceritanya, menarik sekali. Nah, itu berarti dia memperhatikan. Ceritakan lebih banyak lagi. Nah, itu kepengen cerita lagi, berarti dia mendengarkan. Selanjutnya bagaimana? Nah, ini sama, ya, dia memperhatikan. Kemudian untuk yang informal sekarang. Informal itu biasanya bahasanya sangat sederhana sekali. Coba kita lihat. Kalau ada orang ngomong, ya, kemudian dia cerita, kita nanggepinnya kalau kita memperhatikan itu pakai kata wow. Nah, ini sederhana sekali, kan. Jadi ketika aku dengar si Budi dapat nilai 100 loh bahasa Inggris. Wow. Nah, itu. Jadi kita pakai wow.
Kemudian oh no, seperti tadi ya. Contoh di gambar yang pertama. Kemudian ada really. Nah, ini juga sering digunakan. Artinya apa? Benarkah? Gitu. Kalau bahasa sehari-hari kita, really itu apa ya? Really itu no. Nah, ini really. Kemudian titik-titik itu biasanya diungkapkan dengan sambil dia kepalanya manggut-manggut, mantuk-mantuk ya. Jadi karo mantuk-mantuk apa jenenge kepalanya. Yang selanjutnya kita lihat di dialog di sini. Contoh dialog. Ada seorang guru, dia sedang menerangkan tentang asking for attention. Nah, di sini we are going to learn about expression of attention. Kita akan mempelajari tentang expression of attention. Pay attention please, mohon diperhatikan. Nah, itu kalimat yang dicetak tebal itu adalah ungkapan untuk asking for attention, meminta perhatian. Kemudian dua orang siswanya ini dia jawab barengan, alright ma'am. Ya, jadi baik bu. Nah, yang berikutnya untuk dialog yang informal. Coba kalian perhatikan di sini ada dua orang siswa MTS, berarti kira-kira seumuran, teman, ya. Si cowok ngomong, listen to me, I got 100 in my English quiz. Perhatikan saya dapat nilai 100 loh ulangan bahasa Inggris. Dijawab really, benarkah? Berarti dia memperhatikan omongan dari si cowok itu tadi. Untuk materi yang kedua, di sini ada checking understanding, artinya mengecek pemahaman, ya. About 90% people use this sentence. Sekitar 90% orang itu biasanya menggunakan kalimat ini. Do you understand? Apa kamu mengerti? Bahkan anak kecil pun SD, TK itu kalau main itu understand. Nah, itu berarti meminta temannya, menanyai temannya, paham nggak? Nah, itu pakai understand. Itu sering sekali digunakan. Kemudian untuk yang kedua ada do you know what I'm saying? Nah, jadi itu ya. Do you know what I'm saying? Apa kamu mengerti? Nah, ya. Kemudian yang ketiga sama. Do you know what I mean? Do you know what I mean? Apa kamu tahu apa yang saya maksud? Ya, jadi yang di bawahnya ini tulisan biru itu adalah terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Jadi all the three sentences means the same thing, ya. 3 ungkapan itu tadi artinya sama. Apa kamu mengerti? Kamu ngerti enggak? Nah, ini artinya sama. Kemudian yang sering juga kita dengar itu ada any question, ada pertanyaan. Nah, itu sama, menunjukkan mengecek pemahaman. Kemudian yang terakhir ada you know atau right, benar kan? Oke, meminta pemahaman. Tahu kan? Paham kan? Nah, itu. Kemudian untuk berikutnya ada cara merespon. Cara merespon. How to respond, checking, understanding. Cara merespon atau menjawab orang yang mengecek mengecek pemahaman kepada kita. Yang pertama ini ada 2 kemungkinan. Ini yang pertama ya. Jadi ketika kita ditanya, kamu paham enggak? Nah, kamu paham enggak? Berarti kemungkinan jawabnya kalau paham atau tidak, 2 itu. Dan untuk yang pertama indicating understanding, ini berarti menyatakan paham. Ya, menyatakan paham. Kamu paham enggak? Ya, saya paham. Nah, ini kita pakai ini ungkapan-ungkapan sederhana ini yang biasanya sering sekali dipakai. Yang pertama I understand. Artinya saya paham, di bawahnya itu. Kemudian yang kedua ada I get it atau I got it. Sama artinya, saya paham atau saya mengerti. Kemudian I know. Nah, ya, saya tahu, saya paham, saya ngerti. Kemudian yang terakhir ada
I see atau oh I see, ya saya paham, ya saya ngerti. Itu ungkapan-ungkapan indicating understanding digunakan kalau kita paham. Kemudian yang berikutnya kalau kita tidak paham, kita gunakan yang ini. Indicating lack of understanding, artinya kurang atau tidak paham, kurang paham atau tidak paham. Cara menjawabnya sama dengan yang sebelumnya tadi, cuma di tengah-tengahnya ditambah kata don't, ini ditambah kata don't. Kalau tadi paham, I understand, saya paham. Kalau tidak paham ditambah don't, I don't understand, saya tidak paham. Kemudian bawahnya ada I don't get it, saya tidak paham, saya tidak ngerti. Kemudian di sini I don't know, saya tidak tahu. Nah, tiga ungkapan ini atau 4 ungkapan ini ditambah what do you mean, apa maksudmu. Nah, itu sebaiknya kita awali dengan ungkapan I'm sorry. I'm sorry I don't know. Maaf saya tidak tahu. Jadi itu ungkapan yang lebih halus agar bisa lebih diterima. Kemudian di sini ada I don't understand, itu sebaiknya I'm sorry I don't understand. Kemudian di sini I'm sorry I don't get it, ditambah awalan I'm sorry. Jadi lebih enak. Kemudian kita gunakan di dialog ya atau percakapan. Di sini ada seorang guru ngomong, I have explained about expression of understanding. Saya sudah menjelaskan tentang ungkapan pemahaman. Do you understand? Apa kalian mengerti? Apa kalian paham? Nah, kemudian ada satu anak di sini ngomong, I understand, ma'am. Saya mengerti, Bu. Nah, berarti si anak itu tadi indicating understanding. Nah, dia menyatakan paham. Nah, kalau tidak paham gimana? Kalau tidak paham, kita lanjut ke contoh yang kedua ini. Sama, I have explained about expressing of understanding. Saya sudah menjelaskan tentang ungkapan pemahaman. Any question? Ada pertanyaan? Nah, kemudian si anak perempuan yang pakai bando ini, dia ngomong, I'm sorry, I don't get it, ma'am. Maaf, saya tidak mengerti, Bu. Itu berarti si anak itu indicating lack of understanding. Jadi dia menyatakan tidak atau kurang tahu. Jadi kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, all praises to Allah, Lord of the world. Semoga apa yang kita pelajari dapat dimengerti dan bermanfaat. Oke, itu tadi penjelasan tentang expression of attention dan expression of understanding. Do you understand? Apa kalian semua sudah mengerti, sudah paham? Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, nanti coba latihan soalnya silakan dikerjakan di Google Form. Linknya ada di bawah video ini ya, seperti biasa. Kemudian if you find some difficulties, jika kalian menemukan beberapa kesulitan, you can ask me. Kalian bisa menanyakannya kepada saya. You can chat me, you can call me via WhatsApp. Kalian bisa ngechat saya, kirim pesan, atau bisa juga telepon. Insya Allah nanti dibantu cara mengerjakannya bagaimana. Oke, I think that's all for today. Jadi saya kira itu pembelajaran kita pada hari ini. I will see you again next meeting. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap jaga diri di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.